من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواlah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak, terutama sekali nikmat yang berupa iman, kemudian Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat agung yang tidak bisa dihargai dengan apapun, karena ini adalah modal utama bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Rasul akhir zaman, Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita termasuk manusia yang tergugah untuk menjadi umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai pengikut beliau yang setia, sehingga kita termasuk yang kelak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan, kita masih membahas di surat Al-Baqarah 219 dan 220. Di kesempatan yang lalu, 2 pekan yang lalu, karena 1 pekan yang lalu hari tenang, sehingga kita liburkan supaya tidak terjadi fitnah pilkada, apalagi seperti masjid, kemudian tempat ibadah, guru ngaji dan seterusnya. Sebaiknya untuk bisa netral, terutama pada saat kita menyampaikan tausiah atau di masjid. Kalau pilihan, semua punya pilihan, tapi termasuk golput itu adalah pilihan. Jadi maka kalau pilihan, semua punya pilihan, tetapi hendaknya kita supaya tidak terseret ke dalam pusaran fitnah, maka bersikap netral. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang lalu sudah kita bahas ayat Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Sedikit mengingatkan kembali atas apa yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, mengingat sudah agak lama. Apa itu yang disebut dengan khamr? Kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan, dia adalah khamr. Maka ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak itu mabuk, maka sedikit pun haram. Jadi tidak boleh kemudian icip-icip sak sendok, kan orang mabuk. Meskipun tidak mabuk, meskipun cuma 1 sendok, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak itu bikin mabuk, maka sedikit pun hukumnya haram. Itulah khamr. Yang khamr ini dulu di zaman Nabi, di zaman sebelum Islam, itu di masyarakat Makkah, Madinah, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan dan tempat beliau berdakwah, itu pada saat itu yang namanya minum khamr sudah menjadi gaya hidup.
Jadi minum khamr sudah menjadi gaya hidup. Jadi semua orang itu sudah terbiasa berhadapan, bertemu, bahkan minum khamr. Maka Islam pada saat di Makkah itu belum membahas bab masalah khamr, karena di Makkah ayat-ayat yang turun banyak membahas tentang surga, tentang neraka, tentang siksaan, tentang hari kiamat, tentang keimanan, tauhid, supaya orang insaf terlebih dahulu, sadar terlebih dahulu. Baru kemudian di Madinah Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan haram dan halal, halal dan haram. Tidak bisa kita bayangkan jika di Makkah pada saat Islam datang tiba-tiba ini haram, itu haram, itu haram. Orang lari semua. Maka disinilah ayat yang terkait dengan khamr ini turunnya tidak satu tahap, tapi turunnya bertahap. Masih ingat ya kemarin kita bahas ada tahapan-tahapan khamr itu diharamkan. Ada tahapan diakui, ada buah-buahan yang bisa dibuat menjadi minuman yang memabukkan. Kemudian tahap yang kedua adalah ayat ini di sini disebutkan bahwasanya fihima itsmun kabir, padanya ada dosa besar, ada mudarat yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaat-manfaat bagi manusia, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi bahayanya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka pada saat ayat ini turun itu artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada umat di sana terdapat bahaya yang lebih besar, meskipun di sana ada manfaatnya. Sampai di sini sebagian orang sudah mulai menjauhi khamr, tetapi sebagian lain masih transaksi minuman keras karena ada penjelasan wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan yang dimaksud manfaat di sini adalah manfaat materi dalam jual beli, karena memang pada saat itu biasa mereka memperjualbelikan khamr, maka di sana ada manfaat, dan pada saat itu memang belum diharamkan. Lalu kemudian baru tahap yang ketiga, sudah diharamkan secara sebagian atau haram juz'i, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian sedang mabuk. Maka pada saat ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka orang-orang mulai meninggalkan khamr, dan mereka baru berani mengkonsumsi khamr ketika waktunya jauh dari salat satu ke salat yang lain, seperti selepas isya, waktunya jauh menuju ke salat subuh. Sehingga kalau selepas maghrib atau maghrib mereka tidak berani mabuk, tapi kalau selepas isya masih berani. Nah, kenapa? Karena Allah berfirman, janganlah mendekati salat sedangkan kamu mabuk. Maka diharamkan sebagian, belum diharamkan secara mutlak. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tahap yang terakhir, yang di surat Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, sesungguhnya perjudian, sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah, penyembah berhala, itu semua adalah merupakan rijsun, kotor, najis, termasuk perbuatan setan. Jadi perbuatannya itu adalah perbuatan setan, perbuatan yang najis. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, disitulah kemudian para sahabat, termasuk di sana ada sahabat Umar bin Khattab, mengatakan intahaina, intahaina, kami telah berhenti, kami telah berhenti. Jadi kita tahu Khalifah Umar atau sahabat Umar itu adalah sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, yang diberikan kabar gembira
dengan surga. Tetapi pada saat masa lalunya salah satunya juga pengkonsumsi minuman keras. Tetapi ketika diharamkan oleh Allah maka segera berhenti. Dan beliau pula sahabat Rasul yang gusar dengan minuman keras ini, sehingga setiap kali datang kepada Rasul bertanya kepada Rasul agar menjelaskan tentang khamr ini dengan penjelasan yang jelas. Maka Allah turunkan ayat. Sahabat Umar datang lagi ke Rasul di saat yang lain agar menjelaskan tentang khamr ini dengan penjelasan yang gamblang. Turun ayat tahap yang kedua, turun tahap yang ketiga, turun tahap yang keempat. Itu salah satu sababun nuzulnya adalah kegusaran sahabat Umar bin Khattab. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk berhenti, maka sahabat Umar pun berkata, intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Dan begitulah seharusnya orang yang beriman, ketika ada ayat Allah, ketika ada larangan dari Allah, maka segera berhenti. Yang kedua di ayat ini adalah maisir. Jadi ada khamr, ada maisir. Maisir di sini maknanya adalah segala sesuatu yang melalaikan dari zikrullah, termasuk di dalamnya judi. Jadi segala sesuatu yang yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, yang dapat menghalangi kalian dari zikrullah dan menghalangi dari salat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan makna maisir itu adalah segala sesuatu yang menghalangi dari zikrullah dan melalaikan dari salat. Maka itu bisa disebut maisir, meskipun di sana tidak ada taruhan. Jadi kalau kita ada permainan seperti kalau zaman dulu ada catur, kalau zaman sekarang ada game, itu bisa jadi maisir kalau membuat kita wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, menghalangi kita dari zikrullah dan menghalangi kita dari salat. Jadi kalau menjadikan kita jauh dari Allah, menghalangi kita salat, maka itu juga termasuk maisir meskipun tidak ada taruhannya. Nah, kalau ada taruhannya biasanya disebut pula sebagai qimar. Qimar itu adalah perjudian yang bukan saja melalaikan dari zikrullah dan salat, tetapi juga ada taruhan di sana. Maka salah satu penjelasan para ulama terkait dengan aktivitas kita, terutama sekali yang terkait dengan la'ab atau permainan-permainan, itu sebaiknya kita mengingat nasihat para ulama, diantaranya yang disampaikan oleh Imam Fakhrur Razi yang ada di dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya waqala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, kalau kita mau melakukan permainan maka hendaknya memenuhi 3 syarat. Jadi kalau tidak terpenuhi 3 syarat, maka sebaiknya tidak melakukan permainan tersebut. Ini syarat utama. Bisa jadi nanti dalam permainan-permainan khusus ada syarat tambahan, tetapi ini syarat utama yang sifatnya umum. Yang pertama, idza khala aniruhan, jika tidak ada taruhan. Jadi kalau mau buat permainan, maka permainan tersebut tidak boleh ada taruhannya. Contohnya permainan apa ini? Ya, intinya permainan apapun kalau ada taruhannya maka itu adalah maisir, itu adalah qimar, itu adalah termasuk perjudian. Jadi tidak boleh kita melakukan perjudian. Yang berikutnya, syarat yang kedua, wal lisanu anit tughyan, lisannya tidak melampaui batas. Biasanya orang yang melakukan permainan itu lisannya terjatuh dalam perkataan yang kotor di dalam permainan tersebut. Taruhlah kita ketika melihat orang yang sedang main kartu, ketika nutuk dia mengucapkan kata-kata misalnya, ya, apa misalnya? Kenapa Mas Eko? Ya, jadi ketika kita kalah kemudian mengucapkan kata-kata
Ya, yang buruk. Ketika misalnya kita berhasil kemudian euforia dengan ucapan yang buruk untuk orang lain. Nah, maka ini larangan. Nah, jarang-jarang bilang alhamdulillah begitu ya. Jadi walisan anituqyan, hati-hati lisannya dijaga kalau melakukan permainan, jangan sampai kemudian lisannya tersebut melakukan sesuatu yang melampaui batas. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wassalatu anin nisyan. Salatnya jangan sampai lupa. Jadi salatnya jangan sampai lupa. Karena kalau kemudian melakukan permainan kemudian sampai melupakan salat, maka kita tahu bahwa Alhamdulillah. Kita tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Maka rugilah kita ketika menyibukkan dalam perkara yang mubah, bisa terjatuh ke dalam perkara yang makruh, apalagi kemudian meninggalkan sholat terjatuh ke dalam perkara yang haram, bahkan terjatuh dalam dosa besar. Lam yakun haraman. Maka jika terpenuhi tiga syarat ini, maka tidak lagi haram. Wahwa kharijun anil maisir, dan ia juga tidak disebut lagi sebagai maisir. Dan tiga hal ini bukan perkara yang mudah bagi orang yang sudah terbiasa melakukan permainan. Selalu ada saja untuk melakukan taruhan. Jadi selalu ada saja idenya untuk melakukan taruhan. Atau bahkan lisannya susah untuk ditahan. Kalau ternyata tidak taruhan, lisan bisa ditahan, ternyata juga naudzubillah sampai melupakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini, maka statusnya adalah maisir. Statusnya adalah maisir. Maka agar tidak menjadi maisir, kita harus paham betul sebagaimana pernyataan Imam Asy-Syafi'i di sini. Karena yang namanya maisir itu tidak jauh-jauh dari tiga hal ini. Seperti tadi hilangnya harta dengan taruhan, atau juga yang kedua tadi biasanya lisannya susah dikontrol, entah bagi yang menang ataupun yang kalah. Kalau bagi yang menang ya merendahkan yang lain, naudzubillah. Kalau bagi yang kalah, misuh-misuh, naudzubillah. Maka Islam mengajarkan kepada kita adab bahwa hal-hal yang semacam ini sejatinya adalah mubah, boleh permainan-permainan itu. Karena kita ini manusia biasa yang tentu juga butuh permainan-permainan. Tetapi hendaknya kita mengikuti aturan-aturannya. Jangan sampai kita melakukan permainan terseret dalam maisir yang terjatuh dalam perkara yang makruh, terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi bisa makruh, bisa haram. Kalau ada salah satu dari tiga ini bisa haram. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di bagian pertama yang sudah kita bahas secara panjang lebar di kesempatan yang lalu. Prinsipnya di situ keduanya, baik perjudian, maisir maupun khamr atau minuman keras, itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka tinggalkan. Masih di ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Jadi mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang hendak dibelanjakan atau diinfakkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qulil af." Al-af, hendaknya yang diinfakkan itu adalah al-af. Apa itu al-af? Al-af itu sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Jadi al-af itu sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Maka Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab terhadap apa
yang ada di dalam tanggungan kita terlebih dahulu. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Maka kalau sudah terpenuhi orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, baru kemudian menginfakkan kelebihan dari hartanya. Jangan sampai ketika kita berinfak kepada orang lain yang sifatnya sunnah, tapi kemudian malah kita melalaikan sesuatu yang sifatnya wajib. Karena berinfak kepada istri, berinfak kepada anak-anak, berinfak untuk keluarga, itu hukumnya wajib. Maka jangan sampai kita melakukan infak tetapi justru malah meninggalkan yang wajib. Jadi namanya terpampang di mana-mana. Penyumbang dana yatim, penyumbang dana janda, penyumbang dana sosial, tetapi istrinya utangnya banyak, berkeluh kesah, atau anaknya SPP-nya nunggak. Ya, ini pentingnya bagi kita untuk memahami bahwa di dalam Al-Quran sudah dikatakan ketika mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, maka jawabannya adalah al-af. Apa itu al-af? Adalah sesuatu yang lebih dari diri kita. Maksudnya lebih ini bukan lebih dalam konteks keinginan, bukan, tapi lebih dari kebutuhan. Karena Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan kita ini rata-rata masing-masing sama. Kalau kita punya makan bakso atau makan nasi, itu insya Allah kebutuhan kita rata-rata satu piring. Maka kalau sudah lebih dari satu piring, maka itu kita sudah bisa berinfak. Karena kebutuhan kita hanya satu piring. Tapi kalau kemudian keinginan, mungkin mau berapa piring, berapa berasnya, berapa kilo pun, dia akan berat untuk berinfak. Bahkan kalau kita berbicara mengenai masalah beras, setiap kita insya Allah sehari itu kalau 1 kilo sudah turah satu orang loh ini. Turah-turah itu. Tetapi berapa banyak orang yang punya beras 2 kilo dia tidak berani memberi kepada orang lain. Ya. 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 Jadi kenapa? Karena tadi seringkali kita keinginannya jauh lebih panjang. Jadi keinginannya jauh lebih panjang. Ya, terlalu banyak khawatir. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berinfak Islam mengajarkan adanya hierarki, adanya urutan, bahwa yang utama, yang pertama-tama adalah wabda biman ta'ul, mulailah orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, yang wajib terlebih dahulu. Di bab ini sering saya sampaikan, siapakah yang wajib kita nafkahi? Yang kita wajib kita nafkahi itu kalau terpenuhi 3 syarat, maka hukum memberi nafkah, memberi infak kepadanya adalah wajib. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi 3 syarat, maka kewajibannya tersebut menjadi hilang. Ini nafkah wajib atau infak wajib. Yang pertama adalah wa huwa qadirun, dia adalah orangnya mampu. Jadi suami yang mau beri nafkah kepada istri, kepada anaknya, ini dia mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak wajib. Kena serangan stroke, lumpuh, maka suaminya ketika lumpuh seperti itu, istrinya tidak boleh kemudian mencak-mencak di depannya, kamu jadi suami tidak berguna, saya punya suami seperti janda. Nah ini tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak terpenuhi syarat wajib, yaitu mampu. Dia tidak mampu karena sedang dalam keadaan kondisi sakit, stroke misalnya. Yang kedua syaratnya, yang menerima nafkah, menerima infak, ini adalah orang yang tidak mampu. Maka kalau punya seorang anak, anaknya ini sudah bekerja, tidak sepantasnya lagi minta uang saku kepada bapaknya, minta uang saku kepada ibunya, karena dia sudah mampu, dia sudah mandiri. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kewajibannya sudah tidak lagi, karena dia sudah bekerja, dia sudah mampu, sudah mandiri. Maka orang tua tidak perlu lagi kemudian memberi kepada anaknya yang sudah mandiri, yang sudah mampu. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga anak juga tidak boleh menuntut, aku ini kan anakmu,
Duit lah aku golek-golek dhewe tak nggo seneng-seneng. Nah, aku njaluk. Tanggung jawabmu mana? Nah, ini tidak benar. Karena kalau sudah mampu, maka dia tidak lagi wajib untuk dinafkahi oleh orang tuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut sudah mandiri, sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Kalau makan satu rumah iya, tapi dalam konteks kemudian beli bensin, beli pulsa, jangan minta lagi sama orang tua. Ya, kalau orang tua mau ngasih itu kebaikan orang tuanya. Jadi karena anaknya sudah mandiri, sudah mampu. Kalau ternyata belum mandiri, belum mampu, silahkan, itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi kalau anaknya belum mampu, belum mandiri, masih menjadi tanggung jawab orang tua. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang ketiga adanya hubungan waris. Jadi adanya hubungan waris. Kalau tidak ada hubungan waris, status memberi infak atau beri nafkah tersebut tidak wajib. Ini tidak wajib. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada orang yang istilahnya dia tidak ada hubungan waris, maka statusnya memberikan nafkah infak tersebut statusnya bukan wajib, tetapi statusnya adalah sunnah. Jadi statusnya adalah sunnah, kecuali pada saat orang tersebut kekurangan, tidak ada seorang pun yang mampu di situ, dia sendiri yang mampu untuk memberikan pertolongan. Tapi pada prinsipnya mengacu pada 3 syarat ini, nafkah dihukumi wajib. Si pemberi orang yang mampu, penerima orang yang dia belum mampu, kemudian adanya hubungan waris, maka memberi nafkah atau infak di sini hukumnya wajib. Ada lagi infak yang wajib selain ini, apa? Zakat. Nah, ini hukumnya juga wajib. Dan zakat ini menjadi wajib harus ada aturannya, ada nisab, ada haul, kecuali harta yang tidak pakai haul. Nah, contohnya yang tidak pakai haul apa? Pertanian. Pertanian itu setiap kali panen, yang tidak pakai haul. Tapi kalau emas, perak, kemudian tabungan, kemudian apalagi perdagangan, itu harus melewati masa 1 tahun. Tapi kalau pertanian tidak pakai 1 tahun, begitu panen sudah mencapai nisab, maka zakat. Tapi kalau perdagangan, ada orang berdagang, misalnya dalam perdagangan tersebut dia hasilnya plus barang yang dijual melampaui angka 20 dinar atau 85 gram emas di bulan Muharram. Sampai tahun depan di bulan Muharram angkanya masih melampaui itu, maka dia wajib untuk zakat. Tapi ternyata di tahun berikutnya angkanya turun, kurang dari 85 gram emas, maka tidak zakat, karena tidak stabil selama 1 tahun. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Kalau stabil selama setahun maka wajib. Tapi kalau pertanian asal panennya dapat sesuai dengan nisab, maka kena, tidak ditunggu 1 tahun. Gelak entek mengko. Gelak jamur. Ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, wa yas'alunaka madza yunfikun. Orang-orang bertanya apa yang mereka infakkan, dan ternyata yang diminta kepada kita itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Jadi sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang lain. Kalau kebutuhan yang lain, insya Allah kita semua kalau berpikirnya seperti itu ora ono turai. Jadi kalau berpikirnya bukan masalah kebutuhan pokok, kita semua pasti berpikir ora ono turai. Maka tidak setiap orang yang berinfak
Tidak setiap orang yang memberi, tidak setiap orang yang minjami itu adalah orang yang hartanya berlebih. Kecuali hanya berlebih dari sekedar kebutuhan. Kalau ditanya orang yang infak, orang yang minjemi duit itu biasanya mereka bisa jadi juga punya kekurangan. Mereka berpikir tentang nanti servis mobil, servis motor, mereka berpikir beli pulsa, mereka berpikir yang lain-lain banyak. Tetapi kenapa mereka mau berinfak? Karena mereka punya rasa kepedulian kepada saudaranya. Kenapa mereka mau minjemi kepada kita? Karena mereka ingin menolong saudaranya. Jadi kalau dipikir mending tak nggo tuku liyane. Untuk beli baju baru, bukannya mereka tidak butuh, bukan, tetapi karena Islam ini mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada yang lain. Maka kalau meskipun kita butuh, tapi kebutuhan tersebut bukan menyangkut kebutuhan pokok, ada orang lain yang membutuhkan, maka disitulah kesempatan bagi kita untuk berinfak. Jadi meskipun kita butuh, dalam konteks bukan kebutuhan pokok, kebutuhan yang bisa ditunda. Jadi kita punya kebutuhan, tapi kebutuhan tersebut masih bisa ditunda. Apa itu? Oh ya, keinginan ya. Jadi kebutuhan yang masih bisa ditunda itu contohnya misalnya gini, saya kasih contoh apa ya? Ya, ya, itu lain cerita itu. Ya, misalnya sudah jadwalnya servis sepeda motor. Biaya servis berapa kira-kira? Ya, anggaplah 100.000 servis bulanan plus ganti oli. Tapi pada saat yang sama tiba-tiba ada orang lain yang datang kepada kita. Padahal uang yang kita miliki itu, Pak, saya mau makan tapi uangnya tidak ada. Ya sudah, maka servis motornya masih bisa ditunda. Ganti olinya masih bisa ditunda, dan itu tidak membahayakan. Tapi kalau wes 5 sasi ra diganti oli ya bahaya itu. Jangan. Artinya sesuai jadwal rutin bulanan yang itu masih bisa ditunda. Toleransinya berapa hari? Ini ada yang tukang servis enggak ini? Toleransinya berapa bulan, berapa hari? Ada yang tahu? Ya. Jadi tergantung pemakaian ya. Maka selama masih dalam batas toleransi, masih bisa kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Atau bannya sudah saatnya ganti, tapi garisannya masih. Tiba-tiba ada orang yang membutuhkan, maka kemudian kita tunda terlebih dahulu ganti bannya untuk kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak setiap orang yang memberi kepada kita itu mereka orang yang berlebih, tetapi mereka orang yang mau bersabar terhadap keuangannya untuk peduli dan membantu orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Jadi agar kita berfikir. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kepada kita untuk berfikir. Jadi insyaallah kalau kita memperhatikan ayat-ayat seperti ini, kita akan paham bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat sesuai dengan akal pikiran kita. Sehingga al-afwu maknanya adalah al-fadlu wa ziyadatu alal hajah, yakni kelebihan atau sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Maka kalau ada kelebihan, ada sesuatu yang lebih dari kebutuhan, maka silahkan diinfakkan. Artinya adalah kebutuhan yang utama, kebutuhan yang pokok. Kalau kebutuhan bisa ditunda, maka monggo ditunda untuk peduli kepada orang lain, boleh. Tetapi kalau kebutuhan itu tidak bisa ditunda, maka utamakan kewajiban terlebih dahulu. Karena kebutuhan yang tidak bisa ditunda itu statusnya, sifatnya adalah wajib. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada kalanya meringankan orang lain ini sifatnya adalah bukan lagi sunnah, tapi sifatnya adalah fardu kifayah.
Kalau sudah terpenuhi kebutuhannya oleh orang lain, maka bagi kita kewajibannya sudah gugur. Jadi sudah gugur. Ada orang lain yang butuh biaya rumah sakit, ternyata ada orang lain yang kemudian sudah memberikan, maka bagi kita sudah gugur. Kalau mau memberi, monggo, silahkan. Tidak lagi fardu kifayah, tetapi menjadi sunnah. Jadi ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Baik, Bapak Ibu, di ayat berikutnya, fit dunya wal akhirah. Ini adalah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, diawali dengan fit dunya wal akhirah, sehingga para ulama qiraat, para ulama yang berkecimpung menggeluti bidang qiraat atau bacaan Al-Quran itu menyebutkan ayat ini tidak boleh dibaca dipotong di ayat 219. Jadi harus dibaca berlanjut ke berikutnya. Termasuk kalau saya tidak salah ingat, Imam Hafaz, Imam Asim juga seperti itu. Maka ketika kita membaca kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, tidak boleh dipotong di la'allakum tatafakkarun. Ini diantara yang bisa kita ambil dari ayat ini menurut para ahli qiraat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Jadi di bagian pertama tadi tentang khomer, tentang perjudian, bagian yang kedua tentang infak, bagian yang ketiga tentang anak yatim. Jadi bagian yang ketiga tentang anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya dulu mereka, orang-orang di sekitar Nabi, baik yang sudah masuk Islam maupun belum, mereka sangat antusias untuk bertanya kepada Nabi, karena ayatnya mengatakan dan mereka bertanya kepadamu. Kemudian bagian kedua ini dan mereka bertanya kepadamu. Bagian ketiga juga dan mereka bertanya kepadamu. Bahkan ayat-ayat di dalam Al-Quran sejak di Makkah yang menggunakan kata qul itu biasanya adalah salah satunya karena pertanyaan orang-orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, dari mana Tuhanmu, seperti apa Tuhanmu, siflana robbak, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Amin yakutin huwa, apakah dari mutiara yakut? Amin dhahabin huwa, apakah Tuhanmu dari emas? Amin fiddatin huwa, apakah Tuhanmu dari perak? Dan Nabi diam ketika ditanya seperti itu, karena belum menemukan jawabannya. Maka kemudian Allah turunkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada ayat lain, misalnya di surat Al-Kafirun, mereka bertanya kepada Nabi dan mengajak kepada Nabi untuk bergantian menyembah berhala lalu menyembah Allah. Nabi diam, lalu Allah berikan jawaban qul ya ayyuhal kafirun. Ini menunjukkan betapa Nabi di dalam berdakwah, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan pertanyaan, interaksi dengan berbagai macam persoalan, dan beliau sebagai manusia biasa menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia biasa untuk menjawab hal tersebut tidak mudah. Maka beliau juga sebagai seorang nabi, maka jawabannya adalah jawaban kenabian dari wahyu Allah. Itulah kenapa kemudian disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan. Termasuk di sini mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka itu adalah suatu kebaikan. Jadi berbuat baik kepada anak-anak yatim itu adalah suatu kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum,
Dan jika engkau campurkan kepada mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Kenapa tiba-tiba begini? Tiba-tiba jika mencampurkan dengan mereka, karena pertanyaan orang-orang saat itu ketika turun ayat di surat An-Nisa, Allah menjelaskan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka memakan di perut mereka api neraka. Maka orang-orang khawatir kalau makanan mereka kecampur dengan harta anak yatim. Jadi dulu di zaman Nabi itu banyak sahabat yang mengasuh anak yatim. Jadi ketika bapaknya pergi berjihad lalu meninggal dunia, maka akan diasuh oleh orang lain. Orang lain ini biasanya pamannya atau saudaranya. Jadi mereka masih ada hubungan kerabat, atau kalau yang tidak punya kerabat memang murni diasuh oleh orang lain. Jadi, dan orang tersebut, anak yatim tersebut itu biasanya meninggalkan orang tua dari anak yatim ini meninggalkan sejumlah harta. Jadi orang tua dari anak yatim ini meninggalkan sejumlah harta untuk dikelola. Maka sebelum anak yatim ini mandiri, hartanya masih dikelola oleh wali yang ngurusinya. Jadi contohnya tadi dikelola oleh pamannya atau dikelola orang yang ditunjuk oleh keluarganya. Maka orang yang mengelola ini, baik pamannya atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh keluarganya ini tidak boleh memakan harta anak yatim. Termasuk tadi kalau memakan harta anak yatim dengan zalim, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala wa sayaslauna sa'ira, ke dalam api neraka sa'ir. Sehingga konteksnya seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu, banyak orang-orang kemudian pada khawatir, jangan-jangan makanan saya kecampur dengan makanan anak yatim. Karena mengelola harta mereka. Kalau yang punya ternak-ternaknya dikelola, yang punya dagang-dagangnya dikelola. Lalu mereka ketika mengelola perdagangannya itu kemudian memasakkan untuk anak yatim, masaknya bareng, dihitung-hitung khawatir kalau di sana ya gandumnya kecampur. Kalau makan kurma khawatir kurmanya kecampur. Kalau mereka bikin masakan khawatir masakannya kecampur, sehingga mereka pisahkan. Jadi ini masak untuk anak yatim, ini masak untuk keluarga yang mengelola, sehingga menjadi repot karena masaknya harus 2 kali. Ada masak untuk anak yatim, ada masak untuk keluarganya. Maka mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan makan harta anak yatim itu bagaimana? Maka Nabi mengatakan atas bimbingan dari Allah, ketika Allah menjelaskan wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka qul, katakanlah hai Muhammad, islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka itu adalah kebaikan. Jika engkau campurkan, jadi kalau dicampur tidak apa-apa. Jadi kalau masaknya jadi satu tidak apa-apa, makanannya jadi satu dengan anak yatim itu tidak mengapa. Fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudaramu. Jadi tidak mengapa, tidak perlu kemudian kalau mengelola anak yatim masakannya harus dipisah, tidak perlu makanannya harus dipisah. Meskipun saat itu sebagian sahabat yang mengasuh anak yatim itu sempat khawatir kalau makan harta anak yatim masuk neraka, jangan-jangan kecampur ini. Karena kehati-hatian mereka. Dan ini beda konteks dengan anak yatim modern. Anak yatim modern ini biasanya yang kita sebut anak yatim berbeda dengan kondisi anak yatim di zaman itu. Kondisi anak yatim di zaman itu adalah orang tuanya meninggalkan harta, sehingga hartanya diampu oleh pengasuhnya, bisnisnya dijalankan oleh pengasuhnya. Dan uangnya tidak diberikan kepada anak yatim tersebut sampai dia balik, sampai dia dewasa. Hanya diberikan sebatas kemampuannya atau sebatas kapasitasnya sebagai seorang anak.
Maka Al-Quran mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan engkau berikan hartamu kepada orang yang bodoh. Maksudnya adalah kalau anak yatim ini masih bodoh, anak yatim ini belum bisa mengelola harta, jangan dilepas, tapi tetap masih dikelola oleh walinya. Karena kalau tidak dikelola oleh walinya, tidak dikelola oleh yang mengelola harta anak yatim itu, hartanya akan habis. Nah, inilah risiko mengasuh anak yatim zaman itu, harus menjalankan usahanya plus mempertahankan hartanya ini supaya tidak dihabiskan. Tetapi juga tidak boleh dimakan sendiri. Yang mengelola harta anak yatim mah dipek dewe, mah dihapusi. Nah, jadi biyen bapakmu ra ninggal apa-apa. Tinggalane bapakmu wis entek, tok pak bendina to. Nah, ini termasuk memakan harta anak yatim karena membohongi dan menipu atas harta yang ditinggalkan orang tuanya orang tuanya dahulu. Nah, kondisi anak yatim modern tidak begitu. Anak yatim di zaman kita ini yang sering kita sebut sebagai anak yatim itu adalah mereka orang-orang yang dia ditinggal oleh orang tuanya dan kondisinya tidak mampu. Maka karena kondisinya tidak mampu, maka orang-orang lain itu kemudian memberikan santunan kepada anak yatim tersebut. Maka bagi para pengelola santunan anak yatim itu hendaknya menjaga agar jangan sampai memakan harta anak yatim. Jadi beda kondisi. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak yatim yang kaya itu tidak perlu disantuni. Kenapa? Karena sudah ada walinya. Nah, biasanya kalau anak yatim, anaknya kaya, jadi orang tuanya dulu orang kaya, rumahnya rumah gedongan, mobilnya mobil banyak, dia ada anak yatim, itu masih ada walinya. Siapa walinya? Adiknya. Kalau tidak adiknya, adik dari bapaknya, siapa? Karyawannya dulu, manajernya, direkturnya dulu, direktur perusahaannya, manajernya masih ada kan di situ mengelola hartanya. Nah, maka tidak perlu untuk disantuni. Jadi tidak setiap anak yatim itu disantuni karena sudah ada walinya, sudah ada yang ngurusi. Tapi kalau belum ada yang ngurusi, seperti yang zaman kita ini orang tuanya tidak ada, padahal hidupnya pas-pasan, maka jadilah dia anak yatim yang juga du'afa, maka harus disantuni. Sehingga kalau memakan harta anak yatim saat ini itu bukan mengambil harta anak yatim, tetapi lebih kepada pengelola yang kurang amanah. Lebih kepada pengelola yang kurang amanah. Maka kalau mengelola harta anak yatim karena ada orang yang nitip untuk disampaikan ke anak yatim, maka sampaikanlah apa adanya, tidak usah dikurangi, syukur-syukur malah ditambahi. Nah, jadi tidak usah dikurangi karena ini bagian dari amanah. Tetapi yang dilarang dalam Al-Quran tadi memakan harta anak yatim itu secara zalim. Kalau makan harta anak yatim tidak secara zalim itu boleh. Maka Al-Quran mengatakan faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Maka kalau yang mengasuh itu adalah orang yang fakir, dia boleh makan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau pengelolanya ini orang fakir atau wali yang mengelola hartanya itu juga orang fakir, dia boleh memakan hartanya secara ma'ruf. Nah, bukan secara zalim. Yang dilarang itu memakan harta anak yatim secara zalim. Yang boleh itu memakan harta anak yatim secara ma'ruf karena dia fakir. Contohnya apa ini? Kalau di zaman dulu banyak yang mengelola ini bukan orang yang kaya kalau zaman dulu, tapi anak yatimnya ini anak yatim yang kaya, maka dia boleh mengambil hartanya sekedar kebutuhannya sebagai gaji atas mengelola hartanya. Nah, maka dia boleh. Nah, karena dia mengelola, ngurusi bisnisnya, digaji apa mboten? Apa ora digaji? Padahal fakir. Mendino ngurusi kuwi sampai bocahnya gede. Saka umur 5 tahun tekan 18 tahun ngono ya denger-denger. Maka silahkan dia makan dengan cara yang ma'ruf. Dia punya hak untuk mengambil hanya sekedar kebutuhan. Nah, kalau untuk zaman kita ini misalnya ada bapak ibu, ada remaja pemuda yang mengelola donasi untuk anak-anak yatim, donasi buka puasa bersama anak yatim.
Boleh enggak yang menggalang dana tadi memakan harta, memakan kotak buka bersama tadi? Makan nasinya? Boleh, itu tidak zalim. Jadi tidak perlu kemudian tadi yang sudah muter dari rumah ke rumah mengedarkan proposal, lalu kemudian sudah beli masakan, beli nasi kotak tadi, tidak perlu beli nasi kotak sendiri bawa dari rumah. Ini khusus untuk siapa? Ini tadi untuk teman-teman pengurus, untuk yang muter-muter pakai yang ini. Nah, ini untuk anak-anak yatim, tidak perlu dipisah, karena itu termasuk memakan dengan cara yang ma'ruf. Kecuali kalau kemudian duitnya tadi tidak dibelanjakno, dipek dhewe, itu zalim. Nah, demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan zalim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat baik. Kalau Allah berbuat baik akan dinilai kebaikannya, kalau kita berbuat baik akan dinilai kebaikannya, kalau berbuat rusak maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akibatnya. Na'udzubillahi min dzalik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.